Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanul Qodri SPD, mahasiswa PTG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 253174739687. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema perkembangan ekonomi di era digital dalam rangka penilaian ujian kinerja. Dan ini KTP saya serta kartu ujian lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Atau mungkin ada yang belum tidak bisa sarapan pagi? Alhamdulillah ya, semuanya sudah sarapan. Baik, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin meminta kepada anak-anakku semua untuk mengawali kegiatan belajar kita dengan doa. Tolong ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya. Ya, mulai warga. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek kehadiran untuk anak-anakku di kelas 9A ya. Kita mulai dengan nama yang pertama, Abdul Rashid Jailani, Ainul Mardiah, Zulfitriani. Baik, alhamdulillah ya, 90% hadir pada kesempatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita belajar, kita cek kebersihan ataupun kesiapan kelasnya dulu ya. Barangkali ada sampah di bawah bangkunya, silakan dilihat. Kalau memang ada, Pak Guru persilakan untuk dibuang di tempat pembuangan sampah. Dan juga bagi anak-anakku yang belum memasukkan baju, silakan dirapikan bajunya, tempat duduknya dirapikan supaya konsentrasi kita bisa lebih bagus ketika kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian anak-anakku semua, sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan di awal, bahwa pada hari ini kita akan belajar materi tentang perkembangan ekonomi di era digital. Nanti Pak Guru akan tampilkan seperti ini. Sebelum kita mulai materi juga, Pak Guru ingin mengingatkan kepada anak-anakku semua kaitannya dengan kesepakatan kelas. Masih ingat dengan kesepakatan kelas? Kalian? Masih. Baik. Kesepakatan kelas yang pertama itu apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Dan yang terakhir, ada yang tahu? Oh, ya, Zeti, apa? Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Baik, anak-anakku semua, dalam kesempatan ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai awal pembelajaran kita. Untuk itu, Pak Guru perkenankan untuk anak-anakku sama-sama kita berdiri. Silakan berdiri. Baik, silakan duduk kembali.
Baik, anak-anakku semua, apa yang kalian lihat di depan ini adalah sebagai pengetahuan awal. Jadi, Pak Guru ingin memberikan motivasi kaitannya dengan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Di tengah perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat, kita sebagai warga negara diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan kita, terutama dalam bidang teknologi. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, kita akan ketinggalan zaman. Karena perkembangan ekonomi akan terus berjalan seiring dengan perkembangan waktu. Namun sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang perkembangan ekonomi di era digital. Mungkin di antara anak-anakku semua ada yang pernah bertransaksi online di sini? Teli, pernah bertransaksi online, Nak? Ya, pernah. Waktu itu Feli belanja atau melakukan pembayaran? Belanja online. Feli biasa pakai aplikasi apa? Shopee. Pakai Shopee. Nah, waktu itu Feli beli apa? Beli peralatan sekolah, sehari-hari. Beli peralatan sekolah sama beli perlengkapan sehari-hari. Feli, Pak Guru ingin tanya, apakah Feli pernah punya pengalaman yang kurang mengenakan mungkin ketika berbelanja online? Ya, pernah. Pernah. Waktu itu bisa diceritakan bagaimana? Jadi waktu itu pesan barang, udah datang tapi kurirnya minta disamperin. Dia nggak mau ke rumah langsung. Oh iya. Jadi Feli punya pengalaman kurang mengenakan ketika dia melakukan pembelanjaan online. Katanya dia udah pesen barangnya udah mau datang, cuma Pak kurirnya pengen disamperin. Yang seharusnya kurirnya harus datang ke rumah orang yang memesan sesuai aturan. Nah, jadi apa yang dirasakan Feli adalah bagian dari resiko ketika kita melakukan pembelanjaan secara online. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, adalah supaya kita diharapkan mampu menganalisis perkembangan ekonomi di era digital dan memahami dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian untuk memahami pelajaran ini lebih dalam, nanti Pak Guru akan tampilkan sebuah video, sebuah video yang mana video ini akan menjelaskan tentang bagaimana transaksi itu terus berubah dari tahun ke tahun, yang dari zaman dahulu orang melakukan transaksi itu dalam bentuk barter atau tukar barang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti anak-anakku akan Pak Guru ajak menonton video. Nanti videonya ada, mudah-mudahan dengan kita melihat video yang ada nanti yang Pak Guru tampilkan, ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Untuk itu Pak Guru minta duduk yang rapi, kemudian diperhatikan fokus dengan apa yang akan Pak Guru tampilkan nanti di depan. Baik. Hai teman CC, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, kemudian bisa kalian diantar langsung ke rumah. Wah, lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas berbeda bernilai yang disepakati sebagai alat tukar. Program kuliah, emas dan perak, surat jaminan emas sampai uang rupiah. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non tunai, misalnya menggunakan kartu debit,
atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Baik, itu dia terkait dengan perkembangan ekonomi digital di negara Indonesia. Kemudian, jadi ada beberapa poin yang ditampilkan tadi. Ternyata di negara kita dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terus terjadi peningkatan kaitannya dengan transaksi online ya. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang biasa berbelanja langsung ke pasar, ke toko, ke mall, ke kios sudah mulai beralih ke online karena adanya internet dan perkembangan teknologi. Jadi peran pemerintah di sini adalah mengatasi supaya tidak terjadi kesenjangan digital atau di beberapa tempat di wilayah Indonesia ini masih banyak belum bisa diakses internet, sehingga peran pemerintah harus menyiapkan segala sesuatu kaitannya supaya internet itu dapat hadir di seluruh penjuru Nusantara sehingga seluruh warga masyarakat Indonesia mampu melakukan transaksi online, yang mana transaksi online ini lebih efisien, kemudian lebih menghemat waktu dan juga tidak membutuhkan sesuatu yang terlalu banyak, baik itu dalam bentuk waktu maupun di tengah-tengah kesibukan kita, teknologi hadir untuk membantu pekerjaan kita. Itu apa yang anak-anak lihat tadi, baik itu bagaimana itu digital ekonomi atau perkembangan ekonomi digital, kemudian secara persentase di Indonesia itu perkembangannya seperti apa. Tadi sudah kita saksikan bersama. Ada yang ditanyakan sebelum kita ke sesi diskusi atau analisis materi yang kita bahas pada hari ini. Pak Guru akan memberikan beberapa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti Pak Guru akan bagi menjadi 6 kelompok ya. Di sini jumlahnya 25 ya, 26 ya. 26 tapi 2 orang yang tidak masuk menjadi 24 orang. Nanti Pak Guru siapkan, Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok. Sekali lagi ada pertanyaan sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kelompok? Tidak ada. Baik. Kalau memang tidak ada, nanti Pak Guru siapkan beberapa penunjang untuk kita belajar kelompok ya. Ini ada beberapa LKPD. Langsung saja Pak Guru sebutkan kelompoknya ya. Pak Guru bagi langsung. Ini kelompok 1, Zeti Nur Azizia dan Reva Sanaya. Mana? Silakan ambil ke depan, ambil LKPD-nya. Nanti Zeti ini di kelompok 1 ya. Kelompok 1. Dan kelompok yang terakhir ada Yogi Purnama Sakti. Baik, tadi Pak Guru sudah bagikan per kelompok untuk LKPD-nya. Jadi dari 24 orang nanti Pak Guru akan bagi menjadi 6 kelompok ya. Dan sudah kita bagikan tadi untuk membangkitkan kembali semangat kalian, karena sudah dari tadi memperhatikan beberapa kegiatan pembelajaran. Pak Guru ingin mengajak pada anak-anakku semua untuk kita ice breaking sebentar ya, untuk meningkatkan motivasi belajar ataupun kegiatan belajar pada pagi hari ini. Pak Guru persilakan untuk berdiri semua. Nanti anak-anakku semua mengikuti apa yang ada di video ya.
Baik. Tadi kita sudah mengikuti kegiatan ice breaking yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan gairah serta motivasi belajar untuk kita semua. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, sesuai dengan apa yang Pak Guru sampaikan tadi, ya, sebelum kita ice breaking, kita akan segera memulai untuk kegiatan diskusi kelompok. Untuk itu, kepada anak-anakku yang sudah saya panggil untuk mengambil LKPD masing-masing, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Silakan. Jadi Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah kalian terima. Silakan. Jadi nanti kamu mau ditanya sama Sylvia. Tulis ditulis. Tulis ya. Baru nanya ke Sylvia. Oke, nah, sekali lagi silakan bekerja sama dengan baik. Persiapan kalian nanti saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, mulai dari dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Waktu kita tidak banyak, anak-anakku, cuma 10 menit untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dengan baik dan dapat dipahami oleh teman-teman kita yang lain. Persiapan kelompoknya. Ini kelompok 4, Mas Riyadi. Silakan dibaca dulu bahan bacaannya, kemudian nanti kalian lihat di lembar terakhir ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti jawabannya itu kalian bisa menjawab dari apa yang sudah kalian dapatkan dari bahan bacaan yang ada ya. Itu dibaca dulu, setelah itu baru kalian jawab. Nanti coba dipresentasikan ke depan. Begitu juga dengan kelompok 6 ya, kelompok 6. Ya. Baik, kelompok 6 ini luar biasa kekompakannya. Ingat ya, kekompakan, keaktifan, dan juga ketertiban menjadi poin utama dalam penilaian kegiatan diskusi kelompok kita pada hari ini. Untuk itu silakan benar-benar diperhatikan. Di situ ada nama kelompok, kelas, dan juga topiknya ditulis ya. Itu ada kolom kosong. Di LKPD itu dilengkapi sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Misalnya nama kelompok 1, kemudian kelas juga ada di situ ditulis lengkap sebelum kalian presentasikan nanti ke depan ya. Mari manfaatkan sisa waktu, kurang lebih tinggal 8 menit lagi anak-anakku semua untuk kita harus menyelesaikan diskusi kita, kemudian bersiap untuk mempresentasikan nanti hasil diskusi kalian di depan ya. Ayo. Baik, anak-anakku semua. Jadi waktu kita untuk melakukan diskusi kelompok sudah habis, dan untuk kegiatan selanjutnya nanti kalian akan saya berikan waktu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Dan sudah kita bagi tadi ada 6 kelompok di sini, namun nanti coba kita maksimalkan waktu yang ada, mudah-mudahan semuanya bisa. Kalaupun tidak bisa, nanti Pak Guru coba beberapa perwakilan kelompok ya. Nah, baik itu 1, 2, dan 3 ataupun 4, 5, 6. Ya, kita mulai saja untuk presentasi yang pertama dari kelompok 1 ya. Dari kelompoknya Zeti Nur Azizia. Silakan untuk maju ke depan. Kami persilakan maju ke depan 4 orang menemani teman-temannya ya. Nah, nanti Zeti membaca, kemudian sebelumnya itu perkenalkan diri. Maksudnya kami dari kelompok 1 akan yang lain diperhatikan ya. Diperhatikan apa yang disampaikan Zeti, kemudian dipersiapkan pertanyaan barangkali ada yang belum jelas dari apa yang mereka sampaikan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judulnya, sebutkan judulnya. Judulnya dampak pembelian daring online terhadap omset penjualan busana wanita di Blok B, lantai LG Los AD, Pasar Tanah Abang. Ya. Pada era digital saat ini, seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakan aplikasi daring, baik itu dalam hal bisnis maupun jasa. Karena maraknya bisnis melalui jaring daring, para pengusaha mulai mengeluh bahwa omset penjualan retail menurun, yang salah satunya terdapat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal pada era 80-90-an, Pasar Tanah Abang Jakarta menjadi idola masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, kini zaman makin berubah dan tergerus oleh era digital, sehingga geliat Pasar Tanah Abang sudah tidak menggairah seperti dahulu kala. Sektor retail di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, sehingga Pasar Tanah Abang belum mampu keluar dari persaingan yang masih berlangsung. Hal itu ditambah dengan keadaan ekonomi yang masih penuh dan ketidakpastian. Pasar Tanah Abang telah dihadapkan pada berbagai jenis situasi yang terkadang tidak menyenangkan dan dituntut untuk dapat mengikuti perubahan zaman. Misalnya modernisasi pasar dan konsep pasar di era digital. Perlu upaya besar untuk dapat mewujudkannya. Bahkan hal itu bisa masuk pada kategori sulit, mengingatkan para pedagang Pasar Tanah Abang mayoritas pendidikan rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait serta mengajak semua elemen pedagang untuk dapat terlibat di upaya digitalisasi Pasar Tanah Abang. Hal tersebut dilakukan dengan dibangunnya suatu sistem pasar daring Pasar Tanah Abang. Dalam hal ini, para pedagang yang sudah terdaftar diberi ruang pada suatu laman dan diberikan pembekalan perdagangan secara daring. Dengan adanya modernisasi Pasar Tanah Abang, hal itu diharapkan dapat mempertahankan eksistensi Pasar Tanah Abang dan sekaligus memberikan jawaban atas tantangan persaingan di era digital. Baik, jadi dari kelompok 1 sudah mencoba mempresentasikan atas apa yang sudah mereka diskusikan dengan kelompok mereka. Jadi dari apa yang disampaikan atau dipresentasikan dari kelompok 1 ini, barangkali ada pertanyaan? Silakan. Jadi ada pertanyaan nih dari Silviana. Kendala besar yang menyebabkan para pengusaha retail di Pasar Tanah Abang bisa menghadapi tantangan di era digital. Mayoritas pedagang berpendidikan rendah, sehingga sulit mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi. Kurangnya strategis bisnis digital maupun untuk bersaing dengan platform besar. Ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Baik, sudah dijawab bagaimana Sylvia? Sudah? Sudah dapat jawaban dari apa yang disampaikan? Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, mungkin itu saja penampilan dari kelompok 1 ya. Kami persilakan untuk menutup dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama beberapa kelompok yang mencoba mempresentasikan
hasil dari kerja kelompok mereka. Karena waktu yang membatasi kita, mungkin kita persilahkan 2 kelompok saja ya. Pak Guru yakin kelompok-kelompok yang lain, Pak Guru cek tadi, mereka sudah benar-benar berusaha menjawab dengan maksimal mungkin. Namun sepertinya hari ini tidak mampu akan mempersantekan karena waktu kita yang terbatas. Oleh karena itu, anak-anakku semua, apa yang kalian diskusikan dari awal yang ada di LKPD itu masing-masing itu adalah bagian dari problem ataupun hal-hal yang terjadi di tengah persaingan ekonomi di era digital. Salah satu poin yang dapat kita ambil tadi dari kelompok 2 itu bagaimana di pasar Tanah Abang itu mengalami persaingan yang begitu ketat, yang mana di Tanah Abang itu terkenal pembelanjaan konvensional ya, belanja langsung. Namun saat ini mereka mengalami penurunan omset karena persaingan ketat dengan store-store yang online atau kios-kios online. Baik. Untuk itu sekali lagi anak-anakku semua, mari kita bekali diri kita dengan terus belajar, terutama dalam hal teknologi untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat pesat. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini, kita mampu menghadapi perkembangan zaman ini dengan lebih bijaksana dan bisa menjadi ilmu baru dalam diri kita. Baiklah anak-anak semua, tadi sudah kita saksikan beberapa teman kita yang mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Untuk itu Pak Guru akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi perkembangan ekonomi di era digital. Dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita diharapkan mampu menganalisis perkembangan ekonomi di era digital dan memahami dampaknya terhadap masyarakat di sekitar kita terutama. Untuk itu harapan Pak Guru dan anak-anakku semua, mari kita lebih serius lagi belajar. Mudah-mudahan kita dapat terus mendapatkan ilmu baru sehingga kita mampu menghadapi tantangan zaman yang terus meningkat. Baik, mungkin hanya ini yang Pak Guru dapat sampaikan dalam pertemuan hari ini. Namun sebelum kita tutup, Pak Guru ingin menanyakan kepada anak-anakku semua, apakah pelajaran kita dari awal sampai akhirnya kita akan selesai menyenangkan? Baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus kita laksanakan dengan kondisi yang seperti ini ya, kondusif, rapi, kemudian serius. Dan yang terakhir, marilah kita tutup kegiatan belajar kita ini dengan doa dan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.